Jabat Bupati bernomor urut nomor 2 akan menyampaikan visi misinya sebagai berikut. Visi terwujudnya masyarakat Ogan Ilir lebih sejahtera, unggul, dan berkualitas dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi meningkatkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, good government dan clean government. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan kualitas infrastruktur secara merata, meningkatkan kualitas kehidupan politik, sosial, budaya, dan HAM. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut sesuai dengan tema hari ini, kita membahas tentang yang pertama adalah menyelesaikan persoalan daerah. Dari berbagai macam persoalan daerah, tentunya akan kami angkat yang menurut kami yang paling urgent. Yang pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berkualitas. Kemudian yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia pencari kerja yang profesional dan terdidik. Kemudian yang paling urgent adalah tentunya meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, kemudian meningkatkan daya saing produk industri kecil dan menengah yang ada di daerah, kemudian menyelesaikan perbatasan masalah wilayah, batas wilayah. Kemudian yang kedua, tema hari ini adalah menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, provinsi, dan nasional. Tentunya menyelaraskan rencana pembangunan pusat provinsi dengan kabupaten harus berpedoman pada RPJM nasional, RPJM provinsi, dan RPJM di kabupaten. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi terhadap program tahunan di tingkat provinsi dan pusat. Sinkronisasi kebijakan program pembangunan pusat dan daerah. Yang ketiga, tentang tema kita pada hari ini, memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Tentunya pemerintah harus menciptakan suasana yang tentram, tertib dan aman dan nyaman dalam bermasyarakat. Tentunya pemerintah dan anggota DPR harus menjadi contoh sebagai masyarakat. Kemudian melaksanakan pendidikan politik dan demokrasi yang harmonis, jujur dan adil, melaksanakan penegakan kepastian hukum dan HAM, menanamkan semangat dan jiwa patriotisme masyarakat melalui kegiatan peringatan Hari-Hari Dasar Nasional. Inilah visi dan misi yang kami sampaikan. Awi Noviandi Mawardi, Sarjana Psikologi, bersama dengan Bapak Ilyas Panji Alam, calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, dengan semangat baru dan jiwa baru. Om Ilyas yakin menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi yang sudah disampaikan Bapak berdua akan mewujudkan masyarakat Ogan Ilir sejahtera, unggul, dan berkualitas, dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Padahal tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah Kabupaten Ogan Ilir dari tahun ke tahun masih rendah. Pertanyaan saya, upaya apa dan bagaimana strategi Bapak berdua untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah Kabupaten Ogan Ilir ini? Waktunya untuk menjawab 3 menit, dipersilakan. Terima kasih moderator. Tentunya kita berbicara bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah. Yang pertama, untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat, pertumbuhan ekonomi masyarakat, tentunya pemerintah ke depan apabila saya bersama Bapak Ilyas Panji Alam dipercaya untuk menjadi Bupati Kabupaten Ogan Ilir, dan insya Allah akan jadi, tentunya kami mempunyai program akan mencetak 1000 pengusaha dalam 1 tahun. Akan kami berikan modal peminjaman tanpa bunga. Kemudian yang kedua, kami akan melakukan upaya sesuai dengan program dari pusat, akan mengupayakan penanaman padi akan panen dalam 2 kali 1 tahun. Kemudian tentunya kita berbicara tentang karet. Ini menjadi masalah utama saudara-saudara kita masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang berada di Muara Kuang, Rambang Kuang, dan di Lubuk Liat. Mungkin mayoritas adalah petani karet. Tentunya kami akan mendirikan pabrik Krapor yang tentunya itu akan meningkatkan ekonomi masyarakat ke depannya. Dan kami akan mengoptimalisasikan fungsi tempat pelelangan karet. Kemudian yang kedua, kami akan memfasilitasi untuk penanaman investasi, sehingga itu akan juga mendorong ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, tentunya kami akan memfasilitasi terus membina usaha-usaha kecil menengah seperti pemasaran
pengawasannya, bagaimana pelatihannya, pemasarannya, kemudian pengelolaan keuangannya untuk usaha-usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada sekarang seperti tenun songket, seperti juga perak dan lain sebagainya. Kemudian kita berbicara tentang pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah, kita yang pertama berbicara tentang bagaimana serapan pendapatan asli daerah tersebut dapat maksimal. Pendapatan asli daerah di Kabupaten Ogan Ilir berbagai macam, mulai dari distribusi dan juga pajak-pajak dari para pengguna yang sah. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang pelelangan lebak lebung, tentunya itu menjadi PAD yang sangat tinggi. Bagaimana nanti serapan tersebut agar dapat maksimal. Tentunya yang kedua, kita harus memutus permutahiran wajib pajak. Kita harus mengelola, mendata ulang wajib-wajib pajak agar penyerapan PAD Kabupaten Ogan Ilir agar serap secara maksimal. Dan kemudian yang paling penting adalah peningkatan kualitas penagih pajak agar penagih-penagih pajak tersebut dapat secara tepat waktu, wajib pajak dapat secara tepat waktu untuk membayar pajaknya, sehingga pendapatan asli daerah Kabupaten Ogan Ilir dapat terserap secara maksimal dan pendapatan asli Kabupaten Ogan Ilir dapat memenuhi targetnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelesaian masalah daerah. Masalah yang masih melirik daerah sekarang ini adalah rendahnya kualitas dan etos kerja dari aparatur sipil daerah. Padahal dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan kualitas dan etos kerja sumber manusia yang tinggi. Pertanyaan saya, bagaimana upaya dan strategi Bapak berdua dalam meningkatkan kualitas dan etos kerja aparatur sipil daerah tersebut? Waktunya 3 menit, dipersilakan. Terima kasih moderator. Kita berbicara tentang aparatur sipil negara. Tentunya kita harus menempatkan yang pertama aparatur sipil negara. Yang pertama kita harus menempatkan para pegawai sesuai dengan kemampuannya, the right man and right job and right place. Kemudian setelah kita menempatkan aparatur negara pada tempatnya, tentunya pemerintah harus memberikan sarana-sarana yang dapat menunjang pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat melayani masyarakat secara maksimal. Kemudian yang kedua, tentunya pemerintah harus memberikan reward dan punishment kepada aparatur pemerintah yang berprestasi, baik yang tidak disiplin. Itu harus kita tanamkan, sehingga kita tidak lagi menemukan para aparatur negara yang tidak bekerja sesuai dengan job desk-nya. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang kesejahteraan aparatur negara. Tentunya pemerintah pusat telah menerbitkan undang-undang ASN. Tentunya kita harus segera menerapkan undang-undang ASN tersebut agar dapat mensejahterakan aparatur negara. Terima kasih. Mas ada waktu, silakan Pak Ilyas. Terima kasih. Bisa begitu juga kami akan memberikan pendapatan lain kepada para PNS sesuai dengan beban kerjanya dan sesuai dengan undang-undang baru, undang-undang ASN. Jadi segera itu akan terrealisasikan. Kita sangat mengupayakan untuk kesejahteraan para PNS dengan mendapatkan tambahan-tambahan lain yang sesuai dengan beban kerja. Jadi yang bekerja lebih berat tentu penghasilannya akan lebih besar lagi. Terima kasih. Waktu materialnya yang terakhir kita mengingat kembali karena Tanjung Senai ini adalah perkantoran yang sangat megah. Tentunya ke depan kita akan memberikan shuttle bis, ada 3 di depan, 3 di belakang. Jadi aparatur negara yang bekerja di Tanjung Senai tidak akan mengalami beban kerja. Jadi itu akan secara gratis akan mengantarkan para pekerja, baik itu anggota DPR yang mungkin tidak mempunyai kendaraan, bisa
dari depan ke belakang secara gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nomor urut 2, terima kasih. Alhamdulillah, ini saya sampaikan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, baik yang menyaksikan siaran tunda di Pal TV maupun yang mendengar. Alhamdulillah, kita telah merasakan bersama perubahan besar Kabupaten Ogan Ilir sejak 11 tahun yang lalu. Ogan Ilir telah berubah, Ogan Ilir telah tumbuh, Ogan Ilir telah berkembang maju. Patut kita syukuri dan ucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas semua kerja keras para pendahulu kita yang telah memberikan karya besarnya untuk Kabupaten Ogan Ilir yang kita cintai ini. Saatnya kita terus menatap ke depan, melanjutkan pembangunan Ogan Ilir semakin baik lagi, semakin maju lagi menuju Ogan Ilir yang gemilang. Oleh karena itu, mari kita melanjutkan membangun Ogan Ilir lebih sejahtera, Ogan Ilir lebih unggul, dan Ogan Ilir lebih berkualitas dengan mencoblos nomor 2. Yakinlah bahwa Ogan Ilir adalah kabupaten yang terhormat, Ogan Ilir adalah kabupaten bermartabat, Ogan Ilir adalah kabupaten yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, kami menghimbau, mari kita tetap jaga kebersamaan, kita jaga kekompakan, jangan sampai terpecah belah dalam menjalani proses demokrasi di Ogan Ilir yang kita cintai ini. Betapapun perbedaan pilihan di antara kita, tetaplah kita saling menghormati dan menghargai pilihan kita masing-masing. Karena Kabupaten Ogan Ilir adalah milik kita, Kabupaten Ogan Ilir untuk kita. Ogi Ilyas dengan semangat baru dan jiwa baru, Ogi Ilyas yakin menang. 11 nomor 2, 11 nomor 2, 11 nomor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada panggilan untuk menambahkan. Terima kasih kepada para pemirsa yang nonton televisi secara tunda, juga kepada masyarakat yang ada di ruangan ini. Sampaikan kepada masyarakat, apabila ingin mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang berbuat untuk kepentingan rakyat, pemimpin yang perhatian kepentingan rakyat, pemimpin yang bermanfaat bagi rakyat, pilihlah nomor urut 2. Hanya telah memilih Hero tetangga, gunakan hak pilih Anda pada tanggal 9 Desember nanti. 11 nomor 2.